kami puas di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami yakin Pak Prabowo akan sukses memimpin kita bukan hanya 5 tahun, bahkan 10 tahun yang akan datang. Yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran itu sejak bulan September, Juni dan September, kemudian bahwa efek daripada Pak Jokowi masih sangat tinggi di negara ini. Survei terbaru Lembaga Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai angka 79,9%. Sebuah angka yang cukup besar bagi pemerintahan yang baru berumur 1 tahun lebih. Belum lagi kini partai politik koalisi ramai-ramai mendukung Prabowo 2 periode. Benarkah tingkat kepuasan publik hari ini adalah bekal yang cukup bagi pertarungan Pilpres yang masih 3 tahun lagi? Benarkah soal kursi calon wakil presiden kini menjadi rebutan? Kami akan membahas dengan sejumlah orang narasumber di studio CNN Indonesia. Dan untuk itu kita mulai Prime Plus with Bram Herlambang. Baik, langsung saja saya perkenalkan 6 orang narasumber yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Saya mulai dari sebelah kiri saya, ujung terlebih dahulu. Analis senior dari Drone Pret Rizal Nova, Mujahid Mas Nova, selamat malam. Malam, Bro. Terima kasih. Dan berikutnya adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat datang, Bang Ray. Sama-sama. Terima kasih, silakan. Dan narasumber ketiga, langsung saja saya bergeser, adalah juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Ansy Lema. Bang Ansy, selamat malam. Malam, Bram. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya bergeser ke sebelah kanan, ada politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhammad Kozin, Gus Kozin. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Saya bergeser lagi politisi Golkar atau Partai Golkar, yaitu Ahmad Irawan, Mas Irawan. Selamat malam. Malam, Mas. Jangan Terima lupa. kasih. Dan yang terakhir adalah peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumaro. Mas Bawono, selamat malam. Malam Mas Bram. Terima kasih. Dan karena kita membahas survei dan dari Indikator Politik Indonesia, langsung saja saya minta Mas Bawono untuk turun bersama saya ke tengah. Kita akan analisa data Anda yang minggu lalu kemudian sudah dirilis begitu. Kita akan tampilkan bersama datanya terlebih dahulu. Baik, sebetulnya angka yang cukup besar, 79,9 hampir 80, ternyata adalah gabungan dari cukup puas dan sangat puas. Apa yang bisa kita gambarkan secara besar dulu, Mas Bawono? Iya, terima kasih Mas Bram. Jadi survei periode 15-21 Januari 2026 ini adalah survei ketiga yang kami lakukan sepanjang pasangan Prabowo Gibran dan memegang tampuk kekuasaan. Yeah. Survei pertama pernah kita lakukan di periode Januari 2025. Kemudian yang survei kedua pada bulan Oktober 2025 kemarin, tepat 1 tahun pemerintahan, dan sekarang survei di bulan Januari 2006. Okay. Kalau kita sandingkan dari ketiga survei ini, terutama di bagian approval rating atau tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya angkanya relatif stabil ya. Artinya tidak ada peningkatan yang tajam atau juga tidak ada penurunan yang tajam. Oke, tunggu dulu Mas. Saya ingat statement dari Mas Burhanuddin atau Prof. Burhan ini mengatakan bahwa September kemarin kalau tidak salah itu kepuasannya sebenarnya sangat rendah sekali, tapi kemudian bisa kembali tinggi kemudian pada Januari. Apa yang kemudian bisa backbone secepat itu? Ya, kalau kita lihat kan ketika itu ada gejolak di bulan Agustus ya. Gejolak di bulan Agustus ketika itu ada demo yang cukup besar secara masif terjadi di berbagai titik di Indonesia gitu ya. Kemudian setelah itu situasi relatif terkendali, pemerintah kemudian cepat mengambil langkah-langkah misalnya antara lain dengan reshuffle kabinet, mengembalikan kepercayaan publik, kepercayaan pasar, kepercayaan investor dari sisi ekonomi dan sebagainya, hingga kemudian di survei kali ini tingkat kepuasan publik atau evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan keamanan itu relatif positif. Walaupun rentangnya pendek, tapi ternyata cukup bisa membalikan ya? Recovery-nya relatif cukup cepat ya, antara lain karena langkah-langkah tadi. Oke, baik. Mengembalikan kepercayaan publik. Tahan dulu di situ Mas Bono. Saya minta tanggapan dari Mas Irawan kalau begitu, salah satu partai koalisi, Partai Golkar yang sudah
sejak awal mendukung Prabowo Gibran. Apa tanggapan Anda soal 1 tahun 2 bulan pemerintahan Prabowo Gibran ternyata hampir 80% kepuasannya, Mas? Kami tentu senang dengan apa yang dicapai oleh pemerintahan pada hari ini, meskipun sebenarnya kami senang tapi belum cukup puas, karena menurut kami masih banyak hal yang memang bisa kita lakukan untuk kemudian meningkatkan approval rating tersebut. Jadi menurut Anda ini belum sesuatu yang menggembirakan, hampir 80%? Ya, menggembirakan, senang, tapi belum cukup puas. Karena kami harus mendekatkan kebijakan tersebut terhadap realita kehidupan publik yang itu harus akan kami dorong terus. Makanya kemudian kami ingin bahwa kemudian berbagai kebijakan ini terus kami sempurnakan, khususnya tata kelola mengenai makanan bergizi gratis yang membuat approval pemerintah semakin tinggi, di samping juga dengan aspek penegakan hukum yang juga mendapat sorotan publik yang lebih luas. Jadi itu harus dimaksimalkan, maksud itu yang Anda harus di situ ya? lebih dimaksimalkan, dan kami melihat bahwa survei-survei seperti yang dilakukan Indikator Politik Indonesia itu juga sebagai instrumen untuk mengecek kemudian persepsi publik, persepsi masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang bisa membuat kami pemangku kebijakan bisa lebih wise. Khususnya kemudian memang yang seperti saya sampaikan tadi, yang belum kami puas ada komunikasi publik kami terkait dengan berbagai kebijakan tersebut. Khususnya misalnya survei tadi menggambarkan bahwa kota Jakarta masih belum cukup belum cukup tinggi, kemudian yang di level pendidikan sarjana ke atas itu masih perlu kami dekati. Oke, itu catatan menurut Anda ya. Kami, ya. Baik, oke, saya masuk di situ Mas Boni, catatan. Kalau kemudian kurang puas dan tidak puas sama sekali, artinya ada 19,3. Betul. 19,3. Artinya apa yang kemudian jadi keresahan di sini? Ya, kalau kita lihat, kita kan dalam survei ini juga menanyakan kepada mereka yang puas maupun kepada mereka menyatakan tidak puas. Apa alasan Bapak Ibu gitu ya. Bagi mereka yang puas, memang ada alasan terutama soal pemberian bantuan sosial, kemudian juga soal pemberantasan korupsi yang dinilai dalam 1 tahun terakhir cukup mengalami perbaikan-perbaikan. Tapi yang tidak puas, kalau kita tanyakan juga ada alasan soal bantuan yang tidak merata. Nah, bantuan sosial ini kan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dia bagi mereka yang menerima gitu akan membuat tingkat kepuasan terhadap pemerintah itu baik, tinggi gitu ya. Tapi di sisi lain bagi mereka yang merasa seharusnya kami menerima, saya menerima tapi tidak menerima, justru akan membuat persepsi publik, persepsi mereka terhadap pemerintah itu menjadi buruk, negatif. Baik Mas, saya ingin dalami. Anda mengatakan bahwa tadi soal ketidakpuasan pemberantasan korupsi. Soal kepuasan, salah satu yang menyebabkan publik puas dalam survei kami ini adalah soal pemberantasan korupsi. Dia masuk di posisi 3 besar alasan tertinggi. Jadi artinya kalau itu menjadi faktor puas, yang tidak puas tidak mempermasalahkan soal penegakan hukum dan kemudian korupsi juga, atau seperti apa? Iya, ada juga yang mengatakan itu, tapi angkanya tidak signifikan. Relatif kalau tidak kepuasan itu lebih kepada soal-soal ekonomi. Selain tadi bantuan sosial yang dinilai tidak cukup merata gitu ya, kepada mereka yang harus menerima tapi tidak menerima. Ada juga soal misalnya harga kebutuhan pokok yang tinggi. Alasan isu-isu klasik dalam hal bidang ekonomi gitu yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari. Baik, kita geser slide-nya terlebih dahulu. Kami juga sudah merangkumkan soal alasan puas dengan kinerja. Paling tidak ada beberapa, cukup banyak. Pertama, memberantas korupsi, sering memberi bantuan, program kerja yang bagus, kinerja bagus, sudah ada bukti kinerja. Saya minta tanggapan dari Bang Ansyi terlebih dahulu. Soal kepuasan ini Bang, paling tidak dengan poin-poin tertingginya adalah korupsi dan sering memberi bantuan. Apa yang bisa Anda tanggapi? Yang pasti kami menghargai dan menyambut baik rilis survei Indikator Politik Indonesia. Survei ini kan kita tahu merupakan alat ukur, parameter, metode ilmiah untuk memotret, merekam opini dan persepsi publik. Sejauh metodologinya benar, datanya valid dan akurat, respondennya cukup representatif, saya kira ini bisa kita percaya sebagai sebuah survei yang memang punya kredibilitas dan integritas. Apalagi kalau kita lihat indikator politik yang dikomandani oleh Profesor Burhanuddin Muhtadi, kita catat rekam jejaknya relatif baik dari sisi kapasitas metodologi maupun juga integritasnya. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kita baca, 79,9% itu puas pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Berarti ini masyarakat merasa program-program pemerintah itu pro rakyat. Dan mereka merasa betul-betul terbantu. Mereka merasa betul-betul puas. Tetapi ada sekitar 20% masyarakat yang mengatakan tidak puas. Tidak puas dan kurang puas. 20% itu dalam skala seluruh rakyat Indonesia itu ada di angka sekitar 55 juta penduduk sampai sekitar 58 juta. Dan itu menurut Anda riskan? Dan ini sebenarnya juga harus menjadi warning bagi pemerintah bahwa angka 79,9% tentu ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Kerja yang baik, on the right track, tetapi jangan sampai justru membuat pemerintah ini menjadi terlena. Ini harus menjadi cambuk untuk menjadi trigger untuk bekerja lebih baik lagi untuk masa yang depan. Baik, saya tangkap poin Anda. Tadi sempat dikatakan oleh surveyor dari indikator politik bahwa dalam hal pemberantasan korupsi misalnya, lalu pemberian bantuan sembako, pendekatan-pendekatan yang sifatnya karitatif, itu oke saja. Tetapi ada beberapa hal yang terkait dengan isu-isu krusial ekonomi, itu menjadi catatan. Contoh, saya mencatat di sini misalnya stabilitas harga-harga kebutuhan pokok. Itu ada sekitar 27% masyarakat atau responden yang memberikan catatan kritis terhadap hal itu. Yang kedua, isu korupsi misalnya, walaupun di sini memberantas korupsi dikatakan relatif tinggi, tetapi ada sekitar 20% masyarakat Indonesia yang menyebut bahwa ini perlu menjadi perhatian. Walaupun kita perlu apresiasi misalnya, Presiden Prabowo itu tidak mengintervensi walaupun ada kader Gerindra misalnya kan, bupati di kemarin yang ditangkap dua orang, di Pati dan yang satu lagi itu tidak diintervensi misalnya, itu patut kita apresiasi. Tapi angkanya masih ada 20% responden yang mengatakan bahwa ini perlu lebih serius. Lalu isu yang cukup penting, lapangan kerja, kaitannya dengan pengangguran, ada sekitar 17%. Dan kalau kita bicara soal ini, disinilah letaknya Gen Z dan generasi milenial yang pada 2029 nanti ini menjadi pemilih mayoritas. Jadi 3 tahun menurut Anda cukup atau tidak menurut Anda? Bisa merubah atau ini angka yang akan bisa kita bayangkan masih sama? Dan yang keempat satu lagi Bram, sebelum ke sana, kemiskinan. Itu dicatat diberikan pesan oleh 10%. Ya. Nah, angka ini saya katakan baik, tetapi jangan sampai terlena. Saya yakin betul bahwa Presiden Prabowo Subianto pasti punya niat yang mulia untuk bekerja, mendedikasikan kerjanya bagi masyarakat, tetapi dalam konteks implementasi di lapangan ini kan tergantung para menteri-menteri teknis ini. Saya tangkap pesan Anda. Kira-kira. Cukup sampai situ dulu. Gus Kozin, saya minta tanggapan Anda. PR-nya cukup banyak, 20%. Kan tinggal 20% lagi. Tapi kan 19,3 kalau diartikan Bang Ansi adalah 55 juta, Bang Rey. Anda mau naikkan berapa lagi? Mau 90%. Memang ada di dunia ini tingkat kepuasan presiden. Atau kita tidak usah bicara besar kecil, kita pakai angkanya saja, Gus Kozin. Menurut Anda, seberapa itu kemudian bisa menjadi bekal 2029? Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi kalau acuannya adalah besar kecil, tentu kita lakukan benchmark dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya. Pasca reformasi, pemilihan presiden secara langsung, tentunya ini menjadi approval rating tertinggi ya dibanding dua presiden sebelumnya. Yang pertama tentu kami dari PKB sangat bergembira, tapi sekali lagi tidak terlena dengan hasil ini tadi. Jadi apakah hasil yang terpampang ini sebagai salah satu langkah awal bahwa publik menilai dan mengonfirmasi apa yang menjadi semangat Presiden Prabowo yang selalu didengungkan sejak awal terkait dengan kebocoran kekayaan negara, kebocoran aset negara, dan publik di sini sangat intens, bahkan ini tertinggi ya, mengapresiasi dalam hal kepuasan terkait pemberantasan korupsi. Kemudian yang kedua, tadi senada dengan yang disampaikan Mas Irawan, bahwa ini menjadi modal awal di tahun pertama pemerintahan presiden atau di awal pemerintahan tahun kedua,
bahwa ada beberapa pembenahan-pembenahan yang kita sadari, kita akui menjadi PR kita bersama. Karena ini ada semacam government culture shock ya, ada pola pemerintahan gaya baru ya, yang diterapkan oleh Presiden Prabowo, di antara misalkan dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran. Jadi Presiden ingin menekankan bahwa pola pembangunan ini tidak bisa kemudian bottom up ya, tapi top down dan langsung direct ya. Oke, tapi sebetulnya menurut Anda gaya baru tadi berkontribusi dengan kepuasan ini? Ya, ini kan terkonfirmasi dengan kepuasan publik 79,9%. Ini kan sudah mengkonfirmasi bahwa ada political will yang sudah on the right track dilakukan oleh Presiden. Cuman kemudian dalam perjalanan memang masih ditemukan banyak catatan-catatan, itu kita akui. Seperti kemudian realisasi KDMP, makan bergizi gratis, kemudian kebijakan terkait dengan pola relasi antara pusat dan daerah terkait dengan TKD. Tentunya PR-PR yang kita temukan itu tidak kemudian merubah pola yang ingin diterapkan, tapi ini bagian integral daripada bagaimana kita ingin memulai satu gaya pemerintahan baru yang itu lebih berdampak langsung kepada masyarakat. Oke, baik, saya garis bawah di situ. Tapi ini menarik juga, fakta bahwa ini kemudian menjadi yang tertinggi jika kita bandingkan vis-a-vis 1 tahun Pak SBY dan juga Pak Jokowi. Ya, kalau kita bandingkan memang di tahun pertama pemerintahan Pak SBY maupun Pak Jokowi, angkanya tidak setinggi ini ya Mas Bram ya. Tapi kita ingat juga ketika itu Pak SBY misalnya di tahun 2005 kalau kita masih ingat, menaikkan harga BBM dengan cukup tinggi ketika itu. Pun juga dengan Pak Jokowi di tahun 2015, belum 1 tahun genap usia pemerintahan beliau mencabut subsidi BBM. Artinya ada sebuah kebijakan yang bisa dikatakan tidak populis dilakukan oleh Pak SBY dan Pak Jokowi di tahun pertama pemerintahan beliau berdua. Nah, lain dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo di tahun pertama alih-alih mengambil sebuah kebijakan tidak populis, justru royal terhadap kebijakan-kebijakan yang sering disampaikan orang itu dinilai kebijakannya populis. MBG misalnya. Salah satu program andalan Pak Prabowo. Nah, di sini juga terekam bahwa ada program kerja bagus. Itu sangat mungkin itu publik menilai sebagai sebuah program MBG gitu ya. Selain juga soal bantuan sosial, itu kan sebuah program-program yang populis sifatnya. Berarti program yang lebih populis lebih banyak pada pemerintahan Pak Prabowo, itu kemudian menyebabkan kepuasan ya ini? Paling tidak di 1 tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo dibandingkan 1 tahun pemerintahan Pak Jokowi dan Pak SBY lalu, lebih banyak digelontorkan oleh Pak Prabowo di 1 tahun pemerintahan beliau. Baik, kita geser slide berikutnya. Ini adalah alasan ketidakpuasan, bantuan tidak tepat sasaran kurang merata, belum ada bukti kinerja atau kinerja tidak bagus, program kerja belum berjalan maksimal. Apa yang bisa kita simpulkan dulu Mas, singkat saja? Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa bantuan sosial itu seringkali sebagai pisau bermata dua. Dan ini juga terekam di alasan yang mereka yang mengatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Mereka merasa bantuan yang seharusnya mereka terima, layak mereka terima, ternyata tidak mereka terima. Makanya dikatakan sebagai bantuan tidak tepat sasaran. Kemudian juga program kerja belum berjalan maksimal. Ada di situ misalnya program MBG yang punya catatan di berbagai daerah, ada soal isu keracunan, tata kelola dan sebagainya, kebersihan SPPG dan sebagainya, itu juga dinilai publik. Dan juga yang paling penting, seperti tadi sudah disampaikan Bang Ansilema juga, soal ekonomi belum stabil gitu ya, ekonomi yang masih dinilai buruk. Dan jangan lupa di bagian survei ini juga kita menemukan temuan survei bahwa di publik sebagian besar merasa harga kebutuhan pokok saat ini, tahun ini, itu jauh lebih sulit terjangkau dibandingkan tahun lalu. Nah, itu juga menjadi catatan yang kemudian berkontribusi pada mereka yang mengatakan tidak puas terhadap pemerintahan Prabowo. Menarik. Soal ekonomi dan juga harga. Bang Rey, tanggapan Anda? Yang mana dulu? Kalau kemudian Anda sebutkan ini bukan angka yang besar tadi, artinya apakah ini kemudian akan menjadi batu sandungan atau kemudian kita anggap enggak dong, cuma 20%. Yang masalahnya di kita itu bukan soal apakah Pak Prabowo puas atau tidak di dalam pandangan masyarakat gitu, tetapi apakah perjalanan pengelolaan bangsa ini tepat dengan model begini atau tidak, itu yang perlu kita renungkan gitu. Sebab tadi sudah disebutkan ya, tingginya kepuasan kepada Pak Prabowo itu bertopang pada program-program populisme, dan itu harus dibiayai oleh negara. Salah satunya kan MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat ya. Saya malah catat nih sekitar ada 20-an gitu ya program bantuan pemerintah terhadap rakyat itu. Yang itu kemudian populis ya menurut Anda? Itu tentu populisme semua ya. Pertanyaannya sejauh apa kemampuan keuangan negara kita.
dan sejauh apa bisa dikelola itu sampai 4 tahun ke depan. Sementara Pak Prabowo juga punya program-program yang mengeluarkan uang tapi nggak berhubungan langsung dengan kepentingan publik. Saat sebut aja BOP kan, sebut saja soal apalagi misalnya ya nanti kalau IKN dibangun lagi dan sebagainya gitu. Itu bagi saya yang penting itu urusan soal naik nggak naik itu kan urusan partai inilah ya. Kalau kita kan melihatnya ini arahnya benar apa enggak. Tapi kalau dengan pola yang hari ini itu akan cukup aman untuk kemudian 3 tahun ke depan atau perlu ada perubahan pola? Saya tidak tahu. Ini sangat tergantung pada keuangan negara. Nah, di situ saya nggak bisa berbicara kan. Tapi semua program ini jelas membutuhkan uang. Sementara pemasukan kita berapa? Pengeluaran udah jelas banyak sekali. Itu yang harus kita perhatikan benar gitu ya. Nah yang kedua adalah apakah dalam program-program ini dalam konteks menguatkan demokrasi kita apa enggak? Bagi saya itu penting. Sebagai contoh misalnya pelibatan polisi dengan 1.700 ya SPPG di seluruh Indonesia itu bagi saya agak memilukan. Kenapa memilukan? Pertama karena sudah ada tim reformasi yang dibentuk oleh Presiden yang pada hakikat tim reformasi ini mengembalikan polisi pada fungsinya gitu. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa aktivitas polisi di luar tugas-tugas kepolisian sudah nggak diperkenankan. Dalam konteks ini berarti itu yang akan mengkhawatirkan menurut Anda? Saya kan nggak berbicara soal puas nggak puas ini tadi kan. Saya berbicara soal apakah dalam konteks kepuasan ini kalau dipandang dari sudut soal ketahanan ekonomi kita di masa mendatang, soal penguatan demokrasi kita tepat apa tidak gitu. Sebab, nah ini yang ketiga nih, kalau politiknya adalah politik populisme, lalu karena itu meningkatkan tingkat kepuasan publik, pada dasarnya menurut saya kita sedang tidak mendidik publik kita. Baik. Kenapa gitu? Karena kepuasan didasarkan pada bantuan-bantuan sosial. Baik. Apa akibatnya? Akibatnya kemudian adalah kita tidak berani menghadapi realitas. Karena bangsa kita pada tingkat tertentu selalu ya tanda kutip ya diiming-imingi dengan segala macam bantuan sosial yang sebetulnya nggak faktual dengan kondisi kita yang sesungguhnya gitu. Dalam bahasa yang lain, bantuan sosial menaikkan elektabilitas itulah yang sebetulnya sedang diperangi oleh Pak Prabowo melalui isu jangan pilkada tak langsung. Jangan pilkada langsung. Sebab pilkada langsung itu berimplikasi terhadap praktik politik uang. Kalau begitu saya langsung saja. Menurut Anda, apakah kemudian dengan kepuasan cukup tinggi terkonversi dan juga bisa secara linear ini pada tingkat keterpilihan jika Pilpres diadakan? Tapi jangan langsung jawab, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime Plus.